Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini kita ya, setelah libur 5 hari. Semoga kalian semua sehat walafiat. Baiklah, bahan ajar udah Ibu share ya, PowerPoint-nya. Mungkin ada yang kurang jelas. Nah, Ibu menjelaskan bagian yang kira-kira kalian mengalami kesulitan, yaitu mengenai order reaksi, rumus laju reaksi, serta menentukan K. Nah, pada kesempatan yang lalu Ibu pernah katakan bahwa untuk menentukan laju reaksi itu harus berdasarkan pada data percobaan. Nah, yang perlu dijelaskan dari data percobaan itu kita bisa menentukan order reaksi. Kemudian dari order reaksi dan konsentrasi kita bisa menentukan nilai laju reaksi atau V. Dari situ juga kita bisa menentukan K dan lain sebagainya. Nah, apa itu order reaksi? Order reaksi sering juga disebut sebagai pangkat reaksi. Itu merupakan pangkat konsentrasi per reaksi. Nah, di SMA ini kita akan mempelajari order reaksi. Ada 3, yaitu order 0, order 1, dan order 2. Nah, seperti ini. Ini adalah reaksi order 0 ya, yang seperti ini grafiknya. Ini order 0. Ini reaksi order 0. Nah, kalau ini order 1, yang ini order 2. Saya ulangi. Order 0 seperti ini, order 1 tadi, ini order 2 ya. Nah, okay. Ya. Secara umum dirumuskan, kalau ada reaksi A dan B menghasilkan C, maka laju reaksi secara umum dirumuskan V sama dengan konsentrasi A pangkat M dan konsentrasi B pangkat N, di mana M itu order reaksi terhadap A dan N adalah order reaksi terhadap B. Jadi sekali lagi, order reaksi itu bukan koefisien reaksi. Maka order reaksi harus kita cari terlebih dahulu. Nah, bagaimana menentukan order reaksi? Itu dasarnya adalah percobaan. Nah, sebagai contoh ini, misalnya ada reaksi antara NO dengan Cl2 menghasilkan NoCl2 ya. Dengan data sebagai berikut, itu ada 4 kali percobaan. Percobaan pertama konsentrasi NO-nya 0,1, berikutnya 0,1, 0,2, dan 0,3. Kemudian untuk konsentrasi Cl2 0,1, 0,2, 0,1, dan 0,3. Ternyata menghasilkan V yang berbeda-beda. Nah, di sini kalau ditanya berapakah V pada waktu yang keempat, percobaan keempat, itu belum diketahui V-nya. Gimana kita bisa menjawabnya? Maka langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah menentukan order reaksi baik terhadap NO maupun terhadap Cl2. Nah, sekarang kita akan menentukan order reaksi. Pertama, order reaksi terhadap NO atau yang kita sebut sebagai M. Nah, Ibu akan jelaskan cara mudah sehingga kalian tidak terlalu sulit. Kalau kita akan menentukan order reaksi terhadap NO, kita akan membandingkan 2 buah data. Kita lihat datanya lagi. Kita akan membandingkan 2 buah data. Sini Ibu akan mengambil data 1 dan 3. Kenapa data 1 dan 3? Karena untuk memudahkan menghitung, pada data 1 dan 3, Cl2-nya itu tetap, yaitu 0,1. Sehingga bisa dicoret. Karena coret 1, maka kita hanya menghitung delta NO-nya saja. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Nah, sekarang seperti ini. Ya, oke. Kita ambil data 1 dan 3. Itu delta konsentrasi NO pangkat M sama dengan delta V. Nah, kita masukkan data konsentrasi delta NO-nya, berarti konsentrasi 1 dan 3. Bisa kita buat 1/3 atau 3/1, harus konsekuen. Kalau V-nya menggunakan di atas V3 bawah 1, maka konsentrasinya juga sama. Di atas VNO2 konsentrasi 1 dan NO konsentrasi 2. 3 dan 1, sorry ya. Jadi harus sama. Nah, kita ambil data ketiga itu 0,2. Data pertama 0,1 ya. Kembali ke sini supaya enggak. Nah,
Kita ambil data 1 dan 3, NO-nya 0,2 yang ketiga dan yang ke 1 0,1. Sedangkan V-nya data ketiga V3 8, V3 berapa itu? 8 ya. Dan V1-nya 4. Nah, jadi kita masukkan seperti ini. Ya. Oke. Langsung dilanjutkan, 0,2 per 0,1 sama dengan 2. Pangkat M sama dengan 8/4 itu 2. Jadi 2 pangkat berapa sama dengan 2? Berarti 2 pangkat 1. Jadi M sama dengan 1. Jadi kita udah ketemu bahwa M udah sama dengan 1. Berikutnya kita harus menentukan order yang terhadap Cl2 yaitu N. Kita pakai percobaan 1 dan 2 seperti tadi triknya. Kenapa? Karena Cl2-nya berubah, NO-nya tetap. Data 1 dan 2. Nah, itu 0,2 per 0,1 pangkat N sama dengan 16/4. 16/4, 4, jadi 2. Pangkat N sama dengan 4, maka N sama dengan 2. Nah, itu ordernya. Setelah order ketemu, kita masukkan ke rumus yang tadi. Yaitu V sama dengan K kali NO pangkat 1 Cl2 pangkat 2. Nah, jadi pangkat di atas itu merupakan order reaksi. Nah, jadi kita udah dapat rumus. Rumusnya ini. Nah, kemudian kita akan mencari K. Jadi rumus ini kita balik. Sehingga K sama dengan V dibagi konsentrasi NO pangkat 1 Cl2 pangkat 2. Sekarang kita akan menguji coba data yang manapun boleh. Nah, di sini akan menguji coba data pertama, mencari K. V-nya 4, NO-nya kita masukkan di situ adalah 0,1 dan Cl2-nya juga 0,1. Kita masukkan sekarang. 4 dibagi 0,1 dikali 0,1. Jadi ketemu, udah K-nya ketemu. Seperti ini. 4 dibagi berapa itu? Jadi K-nya sudah ketemu. Nah, satuan K-nya jadi turunkan juga. Nah, sudah dapat K. Nah, oke. Sekarang sudah dapat K, kita masukkan ke rumus V kembali. K-nya masukkan di sini. V sama dengan K dikali NO pangkat 2 Cl2 NO pangkat 1 Cl2 pangkat 2. Nah, karena kita menguji data pertama, ya. Sekarang misalnya kita mau mencari tadi V yang ke berapa tadi? Yang tanda tanya tadi ya. Percobaan yang ke-4, kan yang belum tahu ya. Kita uji aja. Masukkan K-nya, V sama dengan K-nya 4. Percobaan ke-4 masukkan konsentrasinya. Tuh, berapa itu? Percobaan ke-4, ayo lihat lagi. Nah, percobaan ke-4 konsentrasi NO-nya 0,3, Cl2-nya 0,3. 0,3 dikali 0,3 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya 4 dikali 0,3 dikali 0,3 pangkat 2. Jadi ketemunya adalah 108 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu cara menentukan order reaksi. Setelah order menentukan K, habis itu menghitung V. Setelah K-nya ketemu dan ordernya ketemu, tinggal konsentrasinya dipilih mana yang dicari. Kalau untuk mencari K, silahkan bebas mau yang mana saja. Oke. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa cukup jelas. Setelah itu coba dikerjakan ya soal evaluasinya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.